Shalom. Shalom. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Saudara siap menerima firman Tuhan? Puji Tuhan. Yang mana yang saudara pilih? Yang keras, yang lunak, atau yang santai-santai? Puji Tuhan. Saudara kasih, kita semakin hari semakin mengikut Tuhan, mengiring Yesus. Semakin hidup kita semakin dewasa dalam rohani kita. Sebenarnya kan begitu ya. Jangan sampai kita sudah lama mengikut Yesus. Iman kita semakin kerdil masih. Ya, kita masih ingin minum susu saja. Tidak bertumbuh dewasa. Demikian juga orang tua saudara. Ketika saudara masih bayi, saudara diberi susu. Setelah saudara meningkat dewasa, diberi susu terus. Dan tidak ada perkembangan. Yang menjadi heran siapa? Orang tua saudara. Menjadi susah. Ini anak semakin hari semakin besar ya. Tapi minum susu saja. Ya, dikasih sedikit makanan yang keras, sudah tidak tahan. Ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Siap diberkati Tuhan firman Tuhan pada pagi ini? Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara. Karena ini semata-mata karena kasih karunia anugerah Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, mungkin akan datang tidak bisa bertemu dengan saudara. Tapi semoga saya dikasih panjang umur sama Tuhan. Untuk membawa saudara bersama-sama. Kita akan lebih mengenal kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama. Ya. Di dalam 1 Samuel. 1 Samuel. Pasal yang ke-15. Ayat ke-22. Sampai ke-23. Puji Tuhan, sudah ketemu semua? 1 Samuel, pasal yang ke-15, ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi jawab Samuel. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23 sama-sama. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saudara kekasih yang dalam Tuhan dikatakan di ayat yang pertama di dalam ayat 22 yaitu apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Dan pertanyaannya pagi hari ini, apakah Tuhan berkenan kepada saudara ketika saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, baik apapun bentuk persembahan itu, apakah Tuhan berkenan kepada persembahanmu? Ini penting Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan soal besar kecilnya persembahanmu, bukan saudara. Dan saya tidak tahu juga secara pribadi, apakah persembahan saya yang saya persembahkan kepada Tuhan selama ini, apa sudah berkenan kepada Tuhan? Saya juga tidak tahu saudara. Yang tahu adalah tetap kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan engkau. Supaya engkau tahu apakah persembahanmu ini sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ini penting Bapak Ibu Saudara kasih. Maka dari itu pagi hari ini judul khotbah saya beri tema persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Di sini
kalau saudara baca tadi, perhatikan ayat 22. Di sini Samuel meragukan persembahan Raja Saul kepada Tuhan. Apakah semua korban persembahan Raja Saul ini bisa diterima atau berkenan kepada Tuhan? Nah, saudara, hati-hati. Saudara perhatikan ayat ini. Samuel ini berkata dan bertanya, separuh berkata, apakah kamu Saul ini memberikan persembahan kepada Tuhan ini sudah berkenan tidak? Sudah berkenan tidak? Demikian kita juga pagi hari ini selama kita mengiring Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah itu sudah berkenan atau tidak? Saya juga tidak tahu. Saya juga bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini. Saudara. Amin. Beri kembalian pada Tuhan Yesus. Ojo tegang, jangan tegang. Ya, saya sering beli kejutan-kejutan kalau bawa firman Tuhan. Jangan tegang. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dan engkau pulang dari tempat ini benar-benar dimerdekakan oleh firman Tuhan. Amin. Saudara berkata amin. Puji Tuhan. Dan saudara kekasih, saya teruskan. Tentunya ini dimulai dari perintah Tuhan yang mengutus Samuel kepada Raja Saul. Apa isi utusan Tuhan kepada Samuel kepada Raja Saul? Mari kita buka dulu. 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Dari latar belakang apa yang sehingga Samuel mengatakan, apakah benar-benar Saul persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Latar belakangnya seperti ini. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, garis bawahi. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semua bunuh. Apa isi perintah firman Tuhan? Apa isi firman Tuhan kepada Raja Saul melalui Samuel, hambanya, yang disampaikan kepada Tuhan kepada Samuel untuk diperintahkan kepada Saul. Yaitu sekarang kamu pergi, kalahkan semua orang Amalek, tumpas segala yang ada. Baik rajanya, baik hewannya, jangan ada yang tersisa. Semua tumpas, habiskan. Lihat, saudara lihat baca. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, bayi-bayi termasuk ya, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semua tumpas habis, kata Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada Samuel, melalui Samuel kepada kepada Raja Saul. Ya, saudara, kasih dalam Tuhan. Ini perintah Tuhan, saudara. Semua barang-barang yang ada juga harus ditumpas, dihabiskan, dihancurkan. Karena apa? Saudara kan berkata-kata, kenapa ya Tuhan ingin membunuh semua orang Amalek? Mulai dari rajanya, rakyatnya, hewannya, semua barang-barang yang berharga dihancurkan, ditumpas habis. Kenapa? Kenapa seperti begitu Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menumpas orang-orang Amalek? Nah, ternyata jawabannya ada di dalam 1 Samuel 15 ayat 2. Saudara baca. Supaya ada latar belakangnya, saudara mengerti tentang ceritanya, jalan ceritanya ya. Mari, 1 Samuel 15 ayat yang kedua. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya. Saya tambahkan, melalui konkordansi, saya melihat ya, di sini saya bisa katakan, karena Tuhan ingin membalaskan kepada orang Amalek apa yang sudah dilakukan orang Amalek terhadap orang Israel. Yang sudah menghalang-halangi ketika orang Israel ingin pergi dari Mesir.
Dan orang-orang Amalek ini juga yang mula-mula menyerang orang Israel pada waktu bangsa ini memasuki tanah perjanjian. Bahkan mereka terus-menerus menyerang perkemahan orang-orang Israel. Setiap ada kesempatan dia melakukan, menghancurkan orang-orang Israel. Ya, ini karena maksud Tuhan untuk membasmi, membinasakan semua orang-orang Amalek. Karena orang-orang Amalek ini terlalu kejam. Ya, khususnya kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara kasih. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan untuk membunuh. Tuhan itu Allah yang maha kasih. Tapi juga dia Allah yang maha adil. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tetapi kenyataannya Bapak Ibu saudara kasih. Apa yang dilakukan Raja Saul bersama rakyatnya Bapak Ibu saudara kasih. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 15, 7 sampai 9. Ya. Saya arahkan terus Bapak Ibu supaya tahu ceritanya ini saudara ya. Kalau saya penggal-penggal saya baca semua saudara nanti akan bingung. Ya, mari saudara, apa yang sebaliknya Raja Saul melakukannya? Saudara baca. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Havilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Good, bagus. Lanjut. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ya. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semua itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Apa yang dilakukan Raja Saul? Sebaliknya kan? Disuruh Tuhan untuk menumpas semuanya. Tapi ternyata, Bapak Ibu saudara kasih, tidak ditumpas saudara. Rajanya juga tidak ditumpas, tidak dibunuh saudaranya. Ditangkap hidup. Hewannya sebagian diambil, sebagian ditumpas. Hebat enggak pikirannya Saul? Hebat saudara. Yang tambun, yang baik, yang sehat, yang seger-seger gak ditumpas. Yang sudah mungkin ya maaf saya bilang, yang sudah borokan, yang sudah timpang dan segalanya dan sebagainya, yang kurang sehat ditumpas sama dia. Tapi yang baik-baik tidak ditumpas. Ya. Diambil, rajanya pun tidak dibunuh. Padahal Tuhan memerintahkan untuk dibunuh, ditumpas semua. Tetapi Raja Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Ya. Tetapi Raja Saul bersama rakyatnya melanggar perintah Tuhan. Yang seharusnya semua orang Amalek dibunuh dan segala ternaknya ditumpas habis. Jangan sampai ada tersisa. Ternyata Raja Agag orang Amalek itu hanya ditangkap hidup-hidup dengan segala ternaknya yang terbaik, yang tambun dan yang berharga. Tidak ditumpas oleh Raja Saul. Hanya segala hewan ditumpas oleh Raja Saul. Hanya segala hewan yang tidak berharga. Yang buruk baru ditumpas semua. Pikir dari Raja Saul, saudara, dengar ya baik-baik ya. Pikir dari Raja Saul, segala hewan yang terbaik, yang tambun, yang berharga dengan maksud untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Baik enggak? Menurut saudara baik enggak begini nih? Ini apa yang saat-saat ini kita lakukan bersama-sama, hati-hati. Menurut kita, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu cukup yang terbaik. Ya. Cukup yang terbaik. Tapi kenyataannya, saudara lihat, ketika Saul diperintahkan untuk Tuhan, untuk membunuh semua orang Amalek, tetapi tidak dibunuh. Malah dia ibaratnya mau menyogok Tuhan. Yang hewan-hewan yang tambun dan sebagainya tadi yang kita baca, itu mau dipersembahkan kepada Tuhan. Pikirnya nanti Tuhan akan berkenan kepada persembahannya. Raja Saul seperti itu, saudara.
Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saudara membaca 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11, saudara buka lagi firman Tuhan ini. Apa kenyataannya? Ya, lihat. 1 Samuel 15, 10 sampai 11. Saudara baca ini ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal. A-nya itu huruf besar. Tuhan menyesal. Karena Tuhan telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakitlah hati Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Artinya Bapak Ibu Saudara tahu, ketika Samuel melihat Raja Saul tidak menepati dan tidak taat kepada Tuhan. Malah saudara tahu sendiri, dia malah memberikan persembahan yang baik, namun pikirnya persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan malah berkata, aku menyesal. Aku menyesal. Aku menjadikan kau raja ini menyesal. Aku menyesal anakku, aku menjadikan engkau ini anak-anak pilihanku. Anak panggilan-panggilan dan terpilih menjadi orang-orang percaya. Aku menyesal kata Tuhan. Karena apa yang kau persembahkan itu tidak menurut menjadi kehendakku kata Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Bicara soal persembahan Bapak Ibu. Saya sedikit menyimpang dikit. Bicara soal persembahan. Tidak ada pun status apapun hamba Tuhan. Baik itu pelayan Tuhan, main musik, siapapun, HP, pegang HP, main musik, singer, penerima tamu dan sebagainya. Harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Tidak terkecuali, meskipun engkau sudah melayani Tuhan, tetap engkau harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena dia adalah Raja, dia adalah Tuhan yang layak kau beri hormat kepadanya. Jangan saudara berbicara, Pak saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah menjadi ini, itu dan sebagainya. Tidak perlu kasih persembahan kepada Tuhan. Cuma saya memberikan tenaga saya untuk Tuhan, itu sudah. Jangan Bapak Ibu, nanti saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya berikan tema yang akan datang. Ingat Bapak Ibu, persembahan yang terbaik. Ingat ya Bapak Ibu, saya janji kepada saudara. Saat ini saya berikan judul persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nanti yang kedua, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara nanti dengar, ini semua Roh Kudus yang membawa saya untuk dalam pengertian hikmat ilahi dari Tuhan. Berikan penyetusan firman Tuhan kepada saya. Biarlah rahasia-rahasia firman Tuhan ini akan saya singkapkan. Akan saya berikan kepada saudara untuk menjadi berkat bagi saudara dan saya sendiri. Saudara tahu, persembahan itu harus diberikan kepada haknya Tuhan. Ya, amin. Saudara, saya menyimpang sedikit. Maka dari itu Bapak Ibu kasih. Firman Tuhan mengatakan, berikanlah persepuluhanmu kepada keperbendaharaan gereja. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di tempat ini tidak pernah sponsor. Cari sponsor untuk sumbangan gereja. Bapak Gembala kita, puji Tuhan, sangat anti dengan sponsor-sponsor itu. Kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan kita ini kaya. Amin. Dan tugas kita adalah memberi makan rohani kepada Bapak Ibu saudara kasih. Saya tidak sombong di atas mimbar ini. Saya bertugas untuk memberi makan rohani kepada Bapak Ibu saudara kasih. Bukan memberikan makan jasmani. Saya tidak mampu kalau memberikan kebutuhan jasmani saudara. Tetapi saya ingin rindu untuk memberikan makan rohani kepada Bapak Ibu saudara kasih. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang ambil pelayanan di dalam pembicara di tempat ini. Karena kami tahu ketika rohanimu sehat, ketika jiwamu sehat, maka tubuhmu juga sehat. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apa jadinya? Kau diberi makanan jasmani tok, tapi rohanimu loyo. Ya, rohanimu rendah, semakin hari semakin kedrop. Ya. Kalau jiwamu diberi makan rohani terus, kuat jiwamu. Kalau jiwamu kuat, otomatis tubuhmu akan kuat.
Amin. Tubuhmu akan sehat. Amin. Tapi di tempat ini saudara kekasih, saya tidak promosi. Di sini ada double porsi. Ada double porsi berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Saudara kan nikmati kan? Amin. Amin. Saudara menikmati kan? Saya juga menikmati. Berkat jasmani ada, berkat rohani ada. Dan tugas kami untuk membangun jemaat semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari semakin pengenalan akan Tuhan dengan benar. Tidak salah kaprah. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan Tuhan malah menyesal. Menjadikan Saul raja. Akibatnya Saul ditolak sebagai raja. Saul dilengserkan sebagai raja. Mengapa? Mari kita buka di dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Saya cermati ayat per ayat, saya baca di rumah apa arti ini. Harus saya tahu dan saya bagikan firman Tuhan ini. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan. Dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Waduh. Kalau saudara baca ini, ada kesalahan, 3 kesalahan Saul yang sangat fatal di dalam cerita ini saudara. Yang pertama saudara, Saul melangkai titah Tuhan. Saudara tahu melangkai titah Tuhan apa artinya? Melanggar firman Tuhan. Saul melanggar firman Tuhan. Amin. Apa yang diberitakan Tuhan untuk membinasakan dan menumpas segala orang Amalek tetapi tidak dilaksanakan. Yang kedua saudara baca. Dan perkataanmu, ya sudah saya baca kembali ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan. Dan perkataanmu, apa perkataan Samuel. Saul sudah melangkai perkataan Samuel. Bahkan dia berusaha mengelabui Samuel. Loh ini loh, banyak enggak orang Kristen yang mengelabui gembalanya? Banyak enggak? Jangan sampai ada ya di tempat ini. Mengelabui, tahu ya mengelabui ya, menipu. Dalam arti rohani ya saudara ya, bukan bicara soal materi saya bicara. Mengelabui Tuhan. Tuhan tidak bisa dikelabui saudara. Tuhan tidak bisa ditipu saudara. Dia Allah yang maha tahu. Apa yang kau persembahkan itu murni dengan segala hatimu. Dan dengan segala sikapmu kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu pagi hari ini saya katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saul sudah melangkai perkataan Samuel. Sudah berani mengelabui bahkan berbohong kepada Samuel. Kalau saya baca nanti di rumah aja, ini terlalu panjang. 1 Samuel 15, 13 sampai 15. 1 Samuel 15, 13 sampai 15. Saudara baca, apa yang dilakukan? Tengari baca ini baik-baik. Saudara minta hikmat dari Tuhan, nanti tahu. Saudara. Ternyata dia berusaha menipu Samuel. Ya, tetapi Samuel itu hamba Tuhan, dia tahu apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Yang ketiga, sudah lihat. Yang ketiga tadi ya, nanti sebentar. Kembali lagi tadi yang 1 Samuel 15 ayat 24. Yang ketiga ya, pertama melanggar firman Tuhan. Yang kedua, berani menipu hamba Tuhan. Mengelabui hamba Tuhan. Ya. Mungkin hamba Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan kita maha tahu. Yang ketiga nih, lihat. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Loh apa ini? Ya, banyak enggak orang Kristen yang lebih takut dengan manusia daripada takut dengan Tuhan? Ada enggak di tempat ini? Ada enggak saudara? Lebih takut kalau hamba Tuhan, Bapak Gembala sidang di tempat ini? Bapak Gembala sidang hadir, oh takut dengan kehadiran Bapak Gembala. Sungkan dengan Bapak Gembala. Halo. Engkau sungkan kepada manusia atau kepada Tuhan? Halo. Heran saya lihat. Kalau ada anak Tuhan, orang Kristen, takut kepada manusia. Tapi tidak takut sama Tuhan. Aneh enggak? Loh ini loh, ada kenyataannya kalau saudara baca, betul enggak? Saul itu lebih takut daripada rakyatnya.
daripada kepada Tuhan. Heran ya, enggak heran kalau saya bilang. Sudah zamannya seperti itu. Ya. Biarlah kita mulai hari ini, biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Artinya Saul lebih mengutamakan keinginannya daripada menurut kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Saul lebih berpihak kepada dosa daripada kepada kebenaran. Dari ketiga contoh kesalahan Saul ini juga akan menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Ketika posisi kita sudah berada di atas. Ketika hidup saudara sudah berhasil. Ketika saudara sudah merasakan sukses. Ketika saudara mengatakan bahwa saya itu fan saja, baik-baik saja, hati-hati saudara. Di sini iblis akan bekerja. Ya. Daud semua pergi perang. Daud apa? Kelenceran. Di atas atap sotoh rumah. Sehingga timbul akan terjadi akan dosa. Ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan. Ini yang harus hati-hati, menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Ketika kita sudah berada di atas, ketika sudah kita dipakai Tuhan luar biasa, ketika kita punya perasaan, wah Tuhan sudah pakai saya luar biasa. Enak-enak saja saya. Ketika kita sudah merasa sukses, ketika kita sudah merasa berhasil, kita mulai salah tingkah saudara. Ya. Tapi biarlah ini menjadi peringatan bagi kita apa yang terjadi kepada Saul. Amin. Haleluya, jangan diaminkan saudara ya. Nah, oleh sebab itu biarlah segala korban, kalau kita memberikan korban kepada Tuhan dan segala aktivitas pelayanan saudara kepada Tuhan, jangan sampai saudara ditolak oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara ditolak oleh sebab itu jangan menjadi orang Kristen yang kebanyakan hanya senang mendengar janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Atau lebih senang mendengar firman Tuhan daripada melakukan firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saudara, yang saya mau ambil satu kesimpulan. Yang pertama, apa yang menjadikan Saul jatuh di dalam melanggar firman Tuhan? Karena Saul sudah melanggar perintah Tuhan. Ya, dia tidak melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, karena Saul sudah menjadi orang Kristen yang hanya bersandar kepada pengertiannya sendiri daripada bersandar kepada firman Tuhan. Kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, demikian juga Saul sudah ditegur oleh Samuel, ya, menganggap enteng hamba Tuhan. Sopo koniku lah, aku lebih tua daripada kamu. Siapa kamu itu? Kamu itulah karyawan saya kan bosnya. Tidak ada orang yang bisa disentuh. Tidak bisa orang dinasehati. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kalau ada anak Tuhan atau hamba Tuhan, sekalipun yang sudah melayani Tuhan, kalau tidak dapat tersentuh oleh nasihat, oleh apapun petua dari hamba Tuhan, hati-hati. Itu sudah menandakan dekat pada kejatuhan. Loh, benar loh Bapak Ibu saudara kasih. Benar loh saya katakan ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Maka dari itu hati-hati saudara. Jangan memakai senantiasa pengertianmu sendiri. Tapi biarlah hidupmu seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kamu memiliki satu kerendahan hati. Bukan kamu menjadikan satu kesombongan dalam dirimu. Itu akan menjadikan satu kejijikan dalam Tuhan. Melalui apapun persembahan yang engkau berikan kepada Tuhan. Baik melalui persembahan yang biasa maupun di dalam melayani Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Ibu saudara kasih. Jangan saudara setelah saudara sudah hebat, saudara sudah kuat, merasa sudah mampu dan segalanya sudah pandai, saudara tidak bisa tersentuh oleh nasihat apapun. Hati-hati saudara, itu akan menandakan satu kejatuhan sebentar lagi. Seperti yang Raja Saul alami ini. Ya, yang ketiga, jangan menjadikan kebanyakan orang Kristen menganggap dirinya bijak. Tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan.
Jangan menyimpan kebohongan, apalagi jangan kompromi dengan dosa. Ini penting. Amin. Amin. Ketika engkau menjadi anak Tuhan, jangan sekali-kali saudara menyimpan kebohongan. Ya? Apa Pak menyimpan kebohongan? Apalagi menyimpan kesalahan, menyimpan dosa. Ditutup rapat kayak rahasia yang tahu sendiri diri saya, orang lain tidak usah tahu. Hati-hati saudara. Apapun yang kau persembahkan dengan Tuhan, apapun sudah yang kau berikan kepada Tuhan, Tuhan akan menolak persembahan saudara. Ini peringatan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kesimpulannya pada pagi hari ini saya beritahu kepada saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini jelas ketaatan hati seseorang kepada firman Tuhan jauh lebih penting dari persembahan saudara kepada Tuhan. Ya, jelas saudara, tak ulangi ya. Ketaatan hati seseorang kepada Tuhan itu jauh lebih penting dari persembahan saudara kepada Tuhan. Apa itu Pak ketaatan? Ya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Taati saja. Jangan engkau menyimpang dari perkataan firman Tuhan. Jangan saudara pede selalu memberikan persembahan yang hebat dan sebagainya dan sebagainya. Bukan saya anti persembahan. Lalu kemudian saudara pulang dan berkata, puji Tuhan, Pak Vin tidak butuh persembahan. Katanya persembahan tidak penting. Yang penting ketaatan. Loh, persembahan itu bagian dari ketaatan. Persembahan itu bagian dari ketaatan. Saudara tahu? Amin. Amin saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bukan tidak penting persembahan. Bukan diabaikan persembahan. Tapi berikan persembahan itu yang selayaknya menurut kehendak Tuhan. Ya, saya lanjutkan saudara, tinggal sedikit ya. Tetapi kita harus mewujudkan kasih yang benar kepada Tuhan. Ini penting garis bawahi. Bagaimana anak Tuhan mewujudkan kasihnya yang benar kepada Tuhan? Ini yang penting. Bukan sekasih sembarang kasih saudara. Tuhan sudah memberikan kasihnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan sudah membayar lunas semua dosa-dosamu. Itu sangat kasih yang terbesar. Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya katakan, berikan kepada Tuhan seperti persembahan yang benar kepada Tuhan. Adalah yaitu ketika saudara mempersembahkan korban dalam bentuk apa saja kepada Tuhan. Yang harus saudara perhatikan terlebih dahulu yaitu motivasi saudara. Yang kedua, sikap saudara. Ini yang sangat mendukung di dalam persembahan yang benar. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Satu, persembahan apa yang kau lakukan, kamu kerjakan, kau persembahkan. Itu harus melihat dari satu sisi yang paling penting apa motivasimu dan sikap hatimu. Yaitu persembahan yang didasari dari hati yang penuh dengan kasih. Amin. Persembahan yang didasari dari penuh dengan kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, persembahan yang ada didasari oleh hati yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dua, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu persembahan yang didasari oleh kasih kepada Tuhan. Dan persembahan yang didasari oleh ketaatan kepada Tuhan. Apa Pak ketaatannya? Satu, memegang segala firman Tuhan. Dan kedua, menuruti segala firman Tuhan dan dengan segala melakukan firman Tuhan. Yaitu satu ketaatan Tuhan. Amin. Saudara mengerti? Bukan soal persembahannya yang tidak penting atau diabaikan. Tapi caranya di dalam persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang dipenuhi dan didasari oleh kasih kepada Kristus. Bukan dengan cara emosimu. Amin. Amin. Hati-hati saudara memberikan kepada Tuhan. Dasarnya harus kasih kepada Kristus. Yang kedua, dasarnya harus penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Kamu memberikan Tuhan persembahan, tapi hidupmu tidak pernah taat, melanggar seluruh perintah Tuhan. Terus menerus, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan
terjadi kepada Saul pada pagi hari ini, biarlah tidak akan menjadi kepada kita semua. Tapi biarlah kita mengerti apa persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ketaatan lebih penting dari persembahan. Puji Tuhan. Sampai di sini yang saya bisa berikan, ya, berkat firman Tuhan pagi ini. Biarlah untuk selanjutnya saya akan memberikan kembali persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin.